complicated when it hurts. Oke, halo teman, akhirnya sampai kita di sesi race untuk MotoGP Aragon. Saat ini kita di klasemen masih berada di pos kedua dengan jarak 23 poin dari Migat. Nah, yang saat ini Migat masih menjadi pemimpin klasemen dan kita masih berada di pos kedua. Dan saat ini sama Lawas sepertinya udah nggak bisa untuk bersaing kembali karena hari ini dia dan musim lalu pun di seri yang lalu dia nggak bisa untuk berada di dalam 5 besar. Jadi semoga aja nanti di sesi race-nya kita bisa terlalu bagus karena mengingat di sini di Aragon kita nggak terlalu bagus, apalagi kalau misalkan nanti balapannya dengan cuaca yang hujan, terutama untuk kualifikasi karena kita emang lemah banget di kualifikasi, apalagi dengan kondisi wet dan itu bakal membuat kita semakin tertinggal jauh dan mungkin kita nggak bisa untuk berada di posisi pertama. Semoga aja kita bisa lah. Maksudnya harapannya semoga aja hari ini balapannya cuacanya kering supaya kita bisa ngepush tanpa takut dengan adanya low side dan juga high side. Dan akhirnya sampailah kita di sirkuit Aragon dengan kondisi yang ya taulah ini hujan, yang berarti ada kesempatan bagi Surasep untuk memenangi GP Aragon karena emang hari ini kondisinya hujan dan kita mengingat dari beberapa seri yang pernah kita lalui kalau hujan itu biasa kita lebih cool daripada pembalapnya aja. Semuanya hari ini kita bisa untuk finish posisi pertama karena kita hari ini bakalan start dari posisi yang dibilang itu posisi yang sangat jelek, itu posisi paling terakhir karena kemarin kita nggak bisa tembus di kualifikasi untuk tembus ke posisi atau mungkin 10 besar karena emang susah banget cuy, asli nggak tahu kenapa di kualifikasi kita selalunya kesusahan dan di seriesnya mungkin karena emang perbedaan AI yang mana kalau kualifikasi itu lebih cenderung ke arah untuk pengambilan lap time aja, sementara di seriesnya itu berujung atau mengacu kepada kita untuk menjalani balapan dengan respect yang bagus ya. Saat ini Marco Bes bakal start dari pos kedua dengan Sky VR Photosig. Tapi hari ini semoga aja Surasep bisalah untuk tampil bagus karena kita butuh poin cuy. Tapi dengan cuaca hujan seperti ini kayaknya bakal sangat mudah karena kita kalau hujan balapannya seserasnya itu bakal membuat kita semakin cepat untuk merangsak step by step ke posisi yang ngedapetin zona poin. Dan hari ini Surasep start dari posisi ke-31 yang mana hari ini VR Photosig Team sangat-sangat frustasi dengan kualifikasi milik Surasep cuy. Nah karena hari ini hanya ada satu opsi ban aja yaitu medium, jadi kita bakal ganti aja untuk ban yang lebih baru karena kita nggak bakal balapan dengan kondisi ban yang bekas yang baru kita pakai waktu kemarin di sesi kualifikasi. Makanya hari ini kita pakai ban baru aja supaya lebih awet untuk nanti di sisa balapan GP. Saat ini Remy Gardner berada di roda depan kompon medium. Sementara hari ini duo Marvin DS yaitu Samuel Lawas serta Augusto Fernandez start dari row ketiga. Dan saat ini Surasep seperti biasa nggak bakal mau dan mager banget untuk ikut sesi warming up. Dan saat ini bersiap teman-teman tepatnya di GP Aragon di seri ke-14 saat ini. Oke semua, ini dia secara sekelas Moto GP Aragon seri ke-15 and on the way. Saat ini Albert Arenas bakal kita overtake untuk posisi ke-3 berapa kali boleh mengejar Surasep di kita overtaking perlahan masuk ke overtaking dari Batus Marco Ramirez serta Thomas Luthi kita dekati saat ini di first corner kembali berjuang dengan kondisi hujan yang sangat sekali. Semoga saja Surasep bisa untuk bertahan meskipun kita masih agak takut dengan exit corner saat ini. Habis Syahrin kita berkati untuk posisi ke-20 dan Thomas Luthi bakal juga sini dari sisi kiri berkati dan saat Thomas Luthi kita fight back dari sini kan, tapi sayangnya kita salah ambil jalur tadi ke saat ini. Habis Syahrin bakal kita fight back kembali naiknya bagus sekali berkati Thomas Luthi serta duo SP40 yaitu Flexbox SP Sebaroman serta Aaron Canet kita fight back akhirnya Thomas Luthi bukan Schneider. Kita kalahkan ketika Ayogura, Tony Arbolino di entry gunner corkscrew. Dan saat ini tikungan ke-8, tikungan ke-9 mungkinkah Surasep bisa untuk tembus ke 10 besar saat ini. Dan kembali mengejar di high speed corner perjuangan Surasep menang Tony Arbolino dan Jack Dixon, Joe Robert juga bakal kita kalahkan di sini. Menuju entry corner tikungan ke-12 Mas berkat dan kita tarik tuas rem perlahan masuk. Akankah Surasep bisa mengalahkan Joe Robert di sini? Bagus sekali, semakin rapat di sektor ketiga high speed corner menanjak masuki final chicane di depan tikungan ke-16 kita heartbreaking from Surasep. Dan saat ini Strutter
Marco Besechi, Remy Gardner mengisi tiga besar. Mungkinkah kita bisa tembus untuk menggeser Remy Gardner yang ada di podium ketiga sementara waktu saat ini kita overtaking Joroba di track lurus dan akhirnya luar biasa masih berdua lagi kita lepas dari kejaran Jorobot. Saat ini Jack Dixon juga bakal kita overtaking di entry corner final corner saat ini. Oke, kita overtaking Jack Dixon dan Calestino Vietti. Oh my god, sliding untuk Surasep. Untungnya kita nggak sampai high side tadi cuy. Saat ini Fox lagi mencuri angin ke overtaking Jack Dixon. Calestino Vietti lap kedua. Kita mendekati saat ini bagus sekali kita overtaking Calestino Vietti dan akhirnya di exit corner kembali berduel side by side lagi. Duo Sky bertarung dan Surasa cuma lebar. Untungnya kita nggak sedang overtaking sama Jack Dixon. Saat ini Calestino Vietti, Jorge Navarro masih berada di posisi 10 ke 9, tapi sayangnya kali ini Calestino Vietti masih berusaha untuk ngeblocking serangan dari Surasep. Hati-hati kali ini. Pos 1, 2, 3 masih ada Besechi, Remy Gardner serta Marcel Schroeter. Dan sepertinya kali ini Calestino Vietti malah berdua dengan Surasep. Nampaknya tadi Calestino Vietti cukup kasar dengan Surasep hingga akhirnya tadi Vietti harus terpaksa motong jatuh cuy. Luar biasanya kita hari ini udah bisa untuk berada ke dalam sebesar di JP Aragon di lap kedua dan kondisi wet race cuy. Luar biasa. Nah hari ini sabarnya Jorge Navarro bakal kita kalahkan juga di sisa lap kedua saat ini karena kita dengan Surasep udah mulai tampil beringas, tampil sangat optimal di kondisi wet race untuk sesi race-nya. Race pace semakin baik, semoga saja kita bisa tembus ke podium 3. Minimal kita harus bisa untuk mengalahkan Remy Gardner agar kita bisa untuk semakin memangkas perolehan poin kita yang ada di puncak klasemen saat ini menuju final chicane. Sekat lagi sebelum final sektor, semoga saja di track lurus kita bisa mendekati Jorge Navarro agar kita overtaking beserta Fabio Di Gianantonio. Ini dia, masih berusaha dekati Jorge Navarro, mencoba mencuri posisi ke-9. Saat ini kita towing, kita overtaking Jorge Navarro di entry corner. Dan akhirnya luar biasa kita dari keluar desikan tadi kita bisa menggeser Jorge Navarro hingga akhirnya kali ini Fabio Antonio. Saat ini juga si Jorge Navarro malah crash gara-garanya dia maksa untuk overtaking Surasep, tapi akhirnya Jorge Navarro gagal untuk bertahan dengan kondisi hujan yang sangat-sangat lebat. Dan saat ini Fabio kita overtaking juga di sisa balapan lap ketiga. Sementara itu Augusto Fernandez masih berada di posisi ke-7 di belakang dari rekan timnya seperti itu Samuel Lawas. Hari ini Augusto Fernandez, Fabio mungkin saja bisa kita overtaking kalau ada celah nantinya cuy. Tapi semuanya sih bisa karena emang kita lagi on fire banget cuy. Kita balapan hujan gak pernah namanya untuk kelempar dari posisi 3 besar. Jadi yakin aja kita bisa untuk podium, kita overtaking Fabio dan segini kembali berjuang di entry corner dan kita overtaking Fabio. Bisa karena bagus sekali kita fight Fabio serta Augusto Fernandez dan akhirnya kita berhasil menggeser Fernandez untuk posisi saat ini. Balesari Samuel Lawas bakal kita overtake juga di sini di entry corner. Tinggal kita overtake Balesari dan akhirnya luar biasa nice mau Surasa kembali berduel side by side di high speed corner, exit corner. Tinggal ke-10 kali Samuel Lawas. Semoga saya sama sekali overtaking sini. Kita overtaking Samuel Lawas dari sisi kiri, kita overtaking musuh lama kita dan akhirnya Surasa berhasil mendekati Raul Fernandez, rookie musim kali ini bersama Surasep. Dan saat ini Schroeter, Remy Gardner serta Marco Besechi sepertinya menjadi kandidat juara di GP Aragon. Tapi Asep juga nggak bakal nyerah, pasti Surasep bakal ikut campur duel bersama 4 pembalap yang ada di depan. Saat ini kita towing, kita overtaking Raul Fernandez dan akhirnya di track lurus kasus menggeser Raul Fernandez mengejar Marcel Schroeter di entry corner. Tikungan kita overtaking Marcel Schroeter dan akhirnya kita berhasil menggeser Marcel Schroeter kembali berdua side by side di final corner. Semoga saja Schroeter gak sampai untuk memfight back Surasa meskipun kita masih sering low side saat ini. Oke, lap keempat, Remy Gardner kembali selalu berduel dan kita masih bersaing di sini. Lap keempat di entry corner tinggal pertama kita heartbreaking. Kita defend langsung. Semoga saja Schroeter gak sampai untuk memfight back Surasa kembali saat ini. Saat ini lap keempat awal setup pertama, Remy Gardner bakal menjadi target kita yang bakal kita overtaking di lap keempat saat ini di 2 lap terakhir.
Sementara Marco Bezzecchi kita bakal biarkan agar kali ini duo Sky bisa untuk ke podium bersama-sama, kecuali Calestino Vietti. Oke, sektor kedua awal, Remy Gardner semakin kita rapati, semakin Surasep bisa mengimbangi respect dari dua rivalnya yang kali ini masih berduel di posisi pertama. Dan saat ini semakin rapat, semakin ada peluang di mana Surasep bakal bisa menangi GP Aragon. Dan saatnya kita maksa overtake Remy Gardner, sepertinya kita malah ambil kontak, kita malah ngelebar, astaga malah hampir nabrak cuy. Oh my god, kita keluar track, hutunya nggak sampai crash. Kalem. Oke, oh my god, Remy Gardner. Wah, gokil. Tadi kita hampir aja nabrak si Remy Gardner, tapi beruntungnya kita masih bisa menghindar. Meskipun tadi kita di crossroad, kita hampir nabrak pagar pembatas yang emang udah ada di depan mata. Bayangin aja kalau tadi kita nggak sampai ngehindar, kita mungkin bakal menyeret Remy Gardner dan pastinya kita bakal crash secara bersamaan dengan pembalap dari KTM Ajo. Jadi hari ini kita masih bisa untuk nge-save tadi meskipun kita cukup keluar track, dan saat ini kita udah kembali rapat dengan Remy Gardner untuk posisi kedua. Dan saat ini di track lurus, saatnya kita mulai untuk mencoba slipstream atau towing mengikuti Remy Gardner, dan kita overtaking Remy Gardner. Bagus sekali, Surasep berhasil tembus kuartal kedua. Dan saat ini kita mulai berjuang mengovertake Marco Bezzecchi di entry corner, final corner kembali. Bezzecchi lepas dari kejaran Surasep dan menuju exit corner di lap terakhir. Saat ini kita nge-sliding, oh my god, kita hampir crash selesai tadi. Dan saat ini di lap kelima, di final lap kita overtaking Marco Bezzecchi, dan kita masih di defense oleh Bezzecchi hingga akhirnya kita masih tertahan. Kita masih nge-stack untuk posisi kedua saat ini, tapi tenang, masih ada satu lap tersisa yang bisa kita manfaatkan agar kita bisa mengalahkan Marco Bezzecchi atau rekan tim kita di tim Sky VR Racing. Saat ini hitungan ketiga, depannya di sektor pertama akhir menjelang sektor kedua. Mungkinkah Bezzecchi bisa kita kalahkan di sini? Dan sepertinya kita melebar, untungnya nggak sampai untuk crash. Dan semakin rap dengan Marco Bezzecchi, kita bakal overtaking Marco Bezzecchi di entry corner tim depan. Di tikungan ke-7 kita langsung overtaking, dan sepertinya kita masih cukup jauh untuk mengalahkan Marco Bezzecchi di sini. Di exit corner menuju corkscrew, semoga aja ada peluang. Dan saat ini kembali berjuang, masih mengejar di entry corner tikungan ke-8 di corkscrew. Kita udah bisa, ada peluang di sini, dan saat ini semakin rapat di exit corner, high speed corner dengan kondisi banyak masih awet, pasti bisa Surasep menang di sini. Dan saat ini kembali berjuang di high speed corner, mungkinkah Surasep bisa menggeser Bezzecchi di entry corner tikungan ke-12. Kembali berjuang, masih mengejar, dan semakin rapat, semakin dekat, kita sengaja overtaking dari sini, dan sepertinya masih belum bisa cukup jauh bagi Surasep untuk bisa mengangkat Bezzecchi di entry corner tikungan ke-12. Dan saat ini di sektor ketiga menjelang final chicane, satu sektor lagi yang bisa kita manfaatkan agar menang di GP Aragon. Oke, final chicane. Sebelum track lurus, saatnya berjuang mulai sekarang di exit corner. Nah saat ini kita mencoba slipstream, kita overtaking Bezzecchi, akhirnya bagus, kita overtaking Marco Bezzecchi di entry corner menjadi exit corner tadi, dan kita berhasil menggeser Marco Bezzecchi dan menuju final corner. Kita bakal berselebrasi karena kita udah bisa menang di GP Aragon. Perlahan masuk kali ini, jangan sampai crash, jangan sampai high side. Dan saat ini kita bakal mencoba selebrasi dengan cara wheelie, meskipun kita masih cukup rapat dengan Marco Bezzecchi. Dan kali ini kita bakal wheelie, dan kita kok nggak salah sih? Malah di overtaking dong sama si Marco Bezzecchi. Astaga, ya ampun, kita kita terlalu dini untuk selebrasi yang nggak jelas motor kita bisa ngangkat atau enggak. Malah kita tergeser dong. Gini nih akibatnya kalau kita terlalu jumawa dan kita nggak tahu, dan kita belum sampai nyelesain balapan, hingga akhirnya si Marco Bezzecchi atau tim kita yang berhasil menangi GP Aragon. Tapi nggak masalah, yang penting kita udah bisa untuk podium, itu udah lumayan banget. Apalagi kita finishnya di depan dari Remy Gardner, yang berarti poin kita masih bisa untuk rapat kembali dan masih bisa untuk kita duelkan nanti di seri Misano. Jadi hari ini kita rena aja untuk posisi pertama dari Bezzecchi, karena emang dia lebih layak, dia emang lebih santai, lebih dewasa untuk menjalani balapan di GP Aragon dengan kondisi hujan yang tadi si Remy Gardner juga sempat untuk mengejar Bezzecchi, serta ada juga kejaran dari Asep Surasep. Dan saat ini di klasemen poin kita berhasil untuk memangkas dengan saat ini hanya berselisih 19 poin aja dari Remy Gardner, yang berarti seri Misano besok kita bisa untuk lebih cepat lagi, karena di Misano bisa kita bakal tampil optimal. Apalagi besok di Misano kita tampil di kandang dari
Sky Racing VR46. Jadi semoga aja bisa kita bagus dan semoga aja kita bisa tampil optimal untuk bisa ngebanggain Indonesia. Jadi oke sama, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video kalau gitu. Thank you nonton dan oke, bye, ciao. There might be a touch of bitterness due to the lack of victory, but the second place finish will earn him 20 precious points, meaning he is still in the running for the next few races.